Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi ya dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Di video kali ini kita share lagi ya kegiatan saya hari ini di warung sembako. Ini cara saya mengelola usaha warung sembako ya teman-teman. Meskipun usaha kecil-kecilan di rumah, usaha warung sembako bermodal kecil seadanya, tapi alhamdulillah masih berjalan dan masih bisa mempertahankan ya teman-teman, mempertahankan usaha sembako ini. Tetap semangat semuanya ya yang masih menjalani ataupun masih merintis gitu ya usaha sembako ini. Tetap semangat dan kita harus jangan bosan-bosan, tetap mencari ilmu, mencari pengetahuan tentang usaha ini teman-teman ya, supaya usaha kita itu bisa lancar, berkembang, sukses dan tetap bertahan meskipun banyak persaingan gitu ya teman-teman. Saya pun masih belajar, mari kita sama-sama belajar teman-teman, berbagi ataupun sharing pengetahuan pengalaman berdagangnya ya, karena berjualan sembako itu susah-susah gampang ya. Bermacam-macam tutorial itu udah banget ya, untuk ngomong-ngomong gini gitu gampang banget ya, tapi prakteknya kita yang di lapangan tuh yang ngerasain sendiri gitu loh teman-teman. Bagaimana kita susahnya mencari pelanggan, bagaimana susahnya kita mendapatkan penglaris. Mungkin jika di awal-awal kita buka usaha teman-temannya, itu juga harus jadi perhatian kita, harus jadi apa ya, pengalaman bagi kita ya saat kita buka usaha pertama kali itu seperti apa pengorbanannya ya, seperti apa gitu sabarnya gitu, seperti apa kita bosannya, ngantuknya, jenuhnya dalam mengelola usaha gitu ya. Namanya usaha itu pasti semuanya mengalami dari nol dulu ya, tidak semua langsung rame, tidak semua langsung banyak pelanggan ya. Pasti adalah di antara kita yang merasakan pahitnya mengelola usaha, pahitnya merintis usaha sembako. Nah, di video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya menarik pelanggan agar menjadi pelanggan kita ataupun mau berbelanja di warung kita. Di awal buka usaha itu saya dulu tuh teman-teman namanya pemula ya, untuk usaha sembako ini memang agak sedikit menyedihkan banget ya teman-teman. Dari kita memulai usaha tidak semudah yang kita bayangkan loh teman-teman ya. Kita di awal usaha itu mungkin kita senang ya berbelanja banyak gitu ya, majang barang ini itu mudah, itu sih cara-cara seperti itu mudah banget ya, karena kita banyak yang membantu juga gitu ya. Dari kita membuat rak pajangan untuk dagangan ataupun mengecat dinding tembok kita untuk supaya lebih terlihat rapi, lebih terlihat lagi terang gitu ya. Kita usahakan kita memulai usaha itu mempersiapkan dari segala halnya ya, dari mulai tempatnya kita sediakan dengan berbagai cara supaya terlihat menarik ya, mengecat dengan rapi, dengan bersih gitu loh teman-teman ya kan. Dan juga kita langsung memajang ataupun bukan memajang teman-teman, memasang ya, memasang rak ataupun rak gondola ataupun rak biasa ya, rak sederhana ya yang kita miliki untuk kelengkapan kita berjualan gitu ya. Karena berjualan sembako itu jika memang ingin terlihat rapi, ingin terlihat menarik gitu, kita harus memajangnya secara rapi dan supaya menarik itu seperti apa barang-barang yang kita pajang ini teman-teman, seperti itu. Nah, itu hal mudah menurut saya karena bisa semua orang melakukannya, maupun sendiri ataupun dibantu sanak saudara ataupun teman-temannya gitu ya. Nah, setelah semua selesai, rak-rak dinding semua kita bersihkan, kita rapihkan. Nah, setelah itu kita belanja ya. Kita senang banget kan pastinya belanja banyak barang. Semua yang kita inginkan kita beli gitu ya teman-teman. Kita beli semua barang yang ingin kita jual sesuai modal kita pastinya ya. Dan setelah selesai semua belanja barang gitu, pembelanjaan barang, kita langsung menata barang itu. Kita juga bisa mengundang teman kita, mengundang saudara kita untuk membantu kita ya. Itu mudah teman-teman ya, mudah banget ya. Menata barang itu tidak sampai sehari semalam, pasti dalam hitungan jam juga sudah selesai pastinya ya, jika barang-barangnya sedikit dan jika memang warungnya kecil gitu ya. Ini beda lagi dengan cerita agen ataupun grosiran yang toko besar yang modalnya banyak. Ini cerita warung sembako kecil-kecilan gitu loh teman-teman gitu. Betapa sulitnya saya dan mungkin sama ya, ada
ada pejuang yang sama seperti saya, pejuang warung sembako yang mengawali dari modal kecil, modal seadanya dengan tempat pun seadanya, tempatnya masih nyewa dan kita harus bisa membersihkan sendiri, merapikan sendiri, merenov sendiri gitu ya. Kita mengeluarkan juga modal-modal untuk supaya tempatnya itu lebih terlihat menarik lagi. Nah setelah itu, setelah semua barang dipajang, ditata rapih ya, didisplay gitu ya, istilah kerennya teman-teman ya, maupun secara tradisional maupun secara modern mendisplaynya ya. Nah sekarang tinggal giliran kita pemilik warung sembakonya yang harus ekstra kerja keras memikirkan bagaimana supaya barangnya itu laku teman-teman ya. Dan berbagai cara pun kita harus pahami, harus bisa gitu ya. Bagaimana caranya nih biar pelanggan tertarik berbelanja di kita. Bagaimana caranya supaya barang-barang ini cepat lakunya gitu ya. Bukan hanya dipajang saja teman-teman ya. Jadi tapi harus jadi uang lagi ya, supaya kita bisa dapat keuntungan, supaya bisa mutar lagi nih modalnya gitu ya teman-teman. Supaya kita bisa mendapatkan uang untuk kembali bisa sewa tempat lagi ya. Karena kita dalam menyewa tempat itu kan dihitung per hari ataupun per bulan gitu. Sudah pasti ada pengeluaran yang wajib banget yang harus kita bayar ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau barang-barang kita ini tidak laku, dari mana kita dapat penghasilan gitu loh. Ini yang khusus hanya punya usaha sembako aja, tidak ada penghasilan lain gitu ya. Jadi kita harus memutar otak di situ ya, supaya mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang kita ini. Yang pertama saya lakukan dulu itu saat saya belum ada pelanggan, belum ada pelanggan tetap gitu ya. Karena kita mengawali usaha itu memang ya benar-benar dari nol ya, tidak ada yang kenal, tidak ada yang jadi harapan gitu ya, harapan saat hari itu dia jadi pelanggan saya, jadi pembeli saya gitu ya teman-teman. Saat hari pertama itu saya buka warung malu-malu kucing teman-teman. Saya tuh kayak ngumpet-ngumpet gitu ya, nggak mau ketemu orang, malu terlihat orang gitu ya. Dan kalau ada orang lewat juga saya cuek aja, nggak mau menyapa mereka gitu teman-teman ya. Dan beberapa hari saya lakukan itu, buka warung tuh sembunyi-sembunyi gitu ya. Kita di dalam aja ngumpet gitu, entah melakukan kegiatan di rumah, entah itu merapikan barang-barang yang memang belum selesai kita tata gitu ya. Nah di situ juga saya rasakan teman-teman tidak ada pembeli yang datang ya. Dan saya pikir kenapa ya kok ini sepi banget, perasaan barang saya tuh sudah lumayan komplit gitu ya. Kenapa tidak ada orang beli gitu, hanya orang lewat-lewat saja, hanya nengok saja gitu ya teman-teman. Setelah itu saya pun memberanikan diri untuk keluar warung ya, melihat situasi di luar, menyapa orang lewat gitu ya, melihat kiri kanan jalan ataupun melihat ke depan sedikit gitu. Oh ternyata di sini tuh lingkungannya seperti ini gitu teman-teman ya. Dan saya rasakan itu setelah saya keluar ruangan, ternyata dunia tuh luas teman-teman ya. Banyak yang harus saya kerjakan ternyata ya, menyapa orang lewat misalnya, ataupun mempersilahkan mereka untuk mampir ke warung saya, menarik mereka untuk mampir gitu ya. Dan bagaimana caranya supaya mereka tuh yang lewat itu mampir ke warung saya, bukan hanya melirik, bukan hanya menengok, tapi mereka mau mampir ke warung saya, seperti itu teman-teman. Dan setelah mampir, harapan saya mereka itu membeli barang-barang yang saya jual ini ya. Di awal itu saya menyapa mereka itu bapak atau ibu ya, yang lewat ke warung saya tuh, mau kemana Bu, mau kemana Pak, seperti itu ya. Saya sapa seperti itu dan saya senyum manggut gitu ya teman-teman. Mampir dulu Bu gitu, mampir dulu Pak, seperti itu ya. Saya sapa seperti itu teman-teman. Pokoknya itu saya seramah mungkin menyapa mereka yang lewat, padahal saya tuh nggak kenal sama sekali sama mereka ya. Dan saya juga karena baru di sini, baru tinggal di Bekasi ini ya. Ini pengalaman saya teman-teman saat pertama sekali saya tuh berjualan sembako gitu ya. Tidak ada orang kenal, tidak ada yang kenal sama sekali beneran gitu teman-teman. Dan waktu itu juga ada anak-anak juga lewat gitu ya. Saya sapa juga mereka, adek gitu, mau kemana, jangan jauh-jauh mainnya ya gitu, nanti dicari mamanya, seperti itu. Kalau kita melihat anak kecil bawa uang gitu, ada mau beli apa, di sini aja belinya yuk, ada jajanan baru nih, seperti itu ya teman-teman. Kalau sama anak kecil tuh saya berani seperti itu ya teman-teman ya, menawarkan beberapa jajanan yang ada di warung sembako saya. Namun untuk orang dewasa jika belum mampir, saya tidak memberanikan diri menawarkan barang ya. Jadi saya hanya menyapa saja, manggut, senyum gitu ya. Tapi jika ada orang mampir ke warung saya usahakan supaya mereka itu membeli salah satu barang gitu ya. Misalnya mereka cari obat, ada bodrek enggak teh gitu ya.
ada, saya bilang apalagi Bu, seperti itu ya. Minyak gorengnya mungkin nih harganya segini, gula pasirnya harganya segini, seperti itu ya teman-teman. Jika bawa uang mungkin orang tersebut merasa diingatkan oleh kita ya, karena barang-barang itu yang paling pokok yang sering digunakan di rumahnya. Nah seperti itu, jika memang habis barangkali mereka keingatan, oh iya di rumah tuh habis barang ini ya, mungkin bisa jadi mereka tuh membeli gitu jika memang ada uangnya. Tapi jika belum membawa uang, mungkin sudah tahu harganya di warung kita itu harganya tuh segitu, seperti itu. Setelah itu saya juga mencoba ya melengkapi barang-barang yang saya jual ini. Jika ada salah satu orang yang datang ke warung saya mencari barang yang memang belum saya punya di warung saya segera catat di buku ya teman-teman. Nanti kita pas belanja itu kita cari barang tersebut. Waktu itu saya membeli hanya beberapa pici saja teman-teman, karena saya juga takut karena modal saya dikit dan belum juga kelihatan pelanggan yang selalu setia yang mau berbelanja barang tersebut teman-teman. Jadi saya hanya menyediakan seperlunya saja, misalnya hanya beli 3 picis gitu, ataupun ya paling banyak tuh 6 picis dulu, seperti itu teman-teman. Yang penting barang itu ada di warung kita. Memang sih agak memerlukan biaya yang lumayan ekstra ya jika melengkapi barang dagangan ini teman-teman ya. Tapi dengan berjalannya waktu, insya Allah barang tersebut juga akan laku ya teman-teman. Dan semakin banyak item barang yang kita jual ini, semakin banyak juga kesempatan kita mendapatkan omset yang lebih besar lagi, dan pastinya profitnya juga lebih besar lagi ke depannya teman-teman. Dan selanjutnya cara saya waktu itu menarik pelanggan agar mau berbelanja ke warung saya itu dengan saya memberikan harga termurah banget ya teman-teman. Waktu itu saya tuh sampai rela tidak mengambil keuntungan dari satu barang ya, supaya kita mendapatkan langganan tetap gitu ya. Karena saya tuh di sini baru banget berjualan sembako, dan waktu itu ada bapak-bapak yang penjual es cincau ya. Setiap hari pasti mereka itu akan membeli gula merah gitu ya. Saya tuh di situ mempunyai gula merah yang lumayan banyak. Satu karton tuh kan banyak ya di awal kita buka warung sembako teman-teman, karena berapa kilo itu isinya 10 kiloan gitu ya satu kartonnya gitu teman-teman. Jadi saya tuh pengen punya langganan yang membeli terus setiap hari gula merah saya, seperti itu. Dan waktu itu saya hanya jual modal teman-teman ya, karena saya tuh pengen banget gitu ya punya langganan yang selalu berbelanja biar menarik gitu ya. Nanti kan mungkin dari bapak ini bilang ke temennya atau ke tetangganya gitu. Harapan saya seperti itu ya, supaya mempromosikan juga warung saya gitu ya, bahwa dia membeli gula merah di tempat saya itu murah dengan harga murah gitu ya. Dan memang setiap hari membeli gula merah ya bapaknya tersebut ya teman-teman. Dan alhamdulillah dari bapak itu juga ada beberapa temannya lagi yang berbelanja lagi ke saya membeli gula merah juga teman-teman. Dan akhirnya bapak itu tidak hanya membeli gula merah aja ya, kadang-kadang juga beli sabun gitu, beli mie instan, beli rokok juga. Nah alhamdulillah ya teman-teman, saya mengambil keuntungan dari barang-barang lain selain dari gula merah tersebut ya, karena saya udah ngerti ya bapak ini mencari gula merah tuh cari yang murah gitu. Saya juga ngerti teman-teman seperti itu. Dan siapa sih yang nggak senang ya jika dapat harga murah gitu. Pastinya mereka tuh akan kembali lagi ke kita dan membeli juga barang-barang lainnya selain barang yang dicarinya tersebut. Dan waktu itu saya juga memberikan yang terbaik menurut saya ya, melayani pembeli itu dengan seramah mungkin, meskipun kadang-kadang pembeli itu ada agak sedikit jengkel gitu ya, menjengkelkan gitu ya, nawar ini nawar itu, tanya ini tanya itu ya, harga ini berapa, harga itu berapa, seperti itu ya teman-teman. Kayaknya menguji kita banget ya. Jika memang kita itu pemilik warung baru tuh pasti diuji kesabaran tuh dalam melayani pembeli yang sedikit rewel gitu ya teman-teman. Kita tuh kayaknya aduh masya Allah ya, kita tuh namanya jualan sembako itu tidak bisa judes gitu, jutek ya. Pasti sebisa mungkin kita sebutkan harganya, sebutkan timbangannya, sebutkan juga kita asal dari mana gitu kan ya, tinggal di mana, seperti itu ya. Nggak boleh diem aja, kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pembeli tersebut ya, meskipun memang sedikit jadi privasi saya juga ya teman-teman. Waktu itu saya ditanya, kok mau sih tinggal di sini, seperti itu ya, kok mau sih tinggal di rumah ini seperti ini itu ya, ditanya seperti itu teman-teman. Padahal tuh rumahnya udah jelek, udah ini itu gitu ya. Ya saya diam aja dan
jawab sebisa mungkin ya, biar pembeli itu juga merasa dihormati, merasa dilayani seperti itu teman-teman. Melayani pembeli itu sebisa mungkin biar bisa menyenangkan mereka gitu ya teman-teman. Dan itu juga salah satu daya tarik kita, cara menarik pelanggan itu ya yang paling ampuh itu ya dengan banyak basa-basi ya, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka gitu ya. Karena menurut saya waktu itu ya, bukan hanya karena soal harga yang murah, tapi cara berbicara kita pun harus jadi perhatian mereka, harus jadi apa namanya ya, menyenangkan mereka gitu ya kepada kita itu. Biarpun mereka itu banyak nanya, banyak tanya, pengen tahu ini, pengen tahu itu, jadi kita harus jawabin aja teman-teman ya, biar mereka juga merasa dihargai, merasa kita lebih akrab gitu ya. Ada yang menyapa ini itu, jika ketemu di mana menyapa saya, dan jika lewat pun mereka menyapa saya juga teman-teman ya. Dan alhamdulillah semenjak dari basa-basi itu ya, ada beberapa yang jadi langganan saya juga. Cara menarik pelanggan itu supaya berbelanja di warung kita itu dengan cara kita melayani mereka dengan baik sebaik mungkin ya teman-teman. Selain harga-harga yang sesuai, kebersihan warung juga kita harus perhatikan, penataan barang juga harus kita perhatikan ya teman-teman. Dan jika ada pembeli yang suka komplain gitu ya tentang harga ataupun tentang barang mungkin sedikit bagaimana nggak cocok dengan pilihannya, misalnya tukar ini tukar itu ya, kita tanggapi aja, kita silakan gitu ya ditukar, tapi nggak bisa kembali uang seperti itu ya teman-teman. Dan saya juga waktu itu banyak banget orang-orang yang berbelanja ke saya itu, misalnya hari ini katanya beli sabun gitu ya, keesokan hari mereka tukar ya, ini masih banyak sabun, saya mau tukar dengan minyak goreng gitu ataupun dengan mie instan gitu ya teman-teman, seperti itu. Tapi saya juga nggak tahu ya entah beli di mana sabunnya, tapi saya terima aja waktu itu teman-teman, karena saya juga ingin punya pelanggan, ingin punya yang berbelanja gitu ya teman-teman, supaya mereka itu tertarik berbelanja di saya. Itu harus seperti apa saya melayani mereka dulu ya di awal-awal tuh seperti itu. Nah begitulah ya teman-teman cara saya melayani pembeli ataupun menarik pelanggan agar berbelanja di warung kita. Di awal-awal itu kita harus banyak berkorban, harus banyak sedikit mengelus dada gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan insya Allah kedepannya akan lebih berkembang, lebih sukses lagi usaha kita ya, dengan kita ulet dan sabar dalam mengelola usaha ini. Sekian dulu video saya kali ini ya, semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.